Baik teman-teman, kita hari ini akan membahas terkait dengan G-square test. Tadi sudah saya jelaskan terkait dengan bagaimana penugasannya. Tetapi untuk hari ini sama seperti biasa, kita nanti akan ada penugasan-penugasan yang sifatnya partisipatif untuk hari ini saja. Jangan lupa untuk mengumpulkan, karena sekaligus untuk konfirmasi kedatangannya. Seperti contohnya tadi ada Alia kebetulan jadi lupa presensi kan ya, lupa presensi di OJW. Nah itu kemudian saya bisa melakukan konfirmasi karena Alia itu tadi mengerjakan, misalkan ini contoh saja, ya, tak beri contohnya. Ini kebetulan tadi lupa di OJW tidak melakukan presensi sehingga terus kemudian saya harus secara manuali mengaktifkan di kasusnya. Jadi karena ternyata kok Alia ngirimkan tugas, berarti di situ datang. Saya 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 kasih konfirmasi seperti itu. Itu contoh-contoh ini aja. Jadi kepentingannya kenapa kok butuh butuh kita kasih nilai partisipatif gitu ya. Selain untuk ngetes kedatangan juga untuk nilai Anda karena kebetulan ada 25% yang sifatnya untuk partisipatif, ya, cukup besar sehingga saya perlu istilahnya mengkonfirmasi nilai tersebut dengan penugasan-penugasan aktif di dalam kelas. Tapi juga diberi waktu untuk pengerjaannya. Jadi G-square itu kalau di statistik itu sebenarnya dianggap sebagai non-parametric test atau distribution free test. Jadi di kasus itu dipakai untuk tes-tes tertentu yang sifatnya kita tidak tahu distribusinya atau kita tahu distribusinya tapi kita tidak mau menggunakan distribusi tersebut. Nah, di sini ada parameter yang dipakai itu bukan parameter seperti mu atau min. Jadi kalau Anda perhatikan di bagian di sini, itu parameter yang digunakan itu bukan seperti mu, bukan yang ini. Jadi bukan mu, bukan standar deviasi, tapi df. Df itu tidak berkaitan dengan statistik sentral. Jadi kalau mu itu kan ada kaitannya dengan rata-rata, kemudian standar deviasi atau sigma itu berkaitan dengan penyimpangan baku yang dari rata-rata itu berapa. Tapi kalau di kasusnya untuk disebar, dia hanya dari N-nya, jumlah N yang dipakai. Oh, N-nya ternyata ada berapa, kemudian nanti kita kurangi 1. Nah, di kasus itu untuk DF ini tergantung dari tes yang digunakan ya. Nanti tidak harus N-1, bisa jadi jumlah sel dikurangi 1 dan seterusnya. Atau jumlah kolom dikurangi 1 dan seterusnya. Bisa jadi seperti itu. Atau bentuk berupa perkalian-perkalian. Dan nanti di setiap tes akan muncul apa namanya DF, degree of freedom masing-masing. Yang pertama adalah terkait dengan mu. Mu nanti kalau misalkan DF-nya itu terlalu besar ya, kalau DF-nya terlalu besar, misalkan DF-nya itu yang biasa dipakai itu adalah kurang dari 40. Tetapi kemudian terkadang besar sekali, lebih besar dari 90, misalkan seperti ini. Maka kemudian pendekatan normal itu bisa digunakan. Jadi kalau DF itu lebih besar, misalkan dari 90, kita bisa menggunakan pendekatan normal. Kalau kemarin kan misalkan contohnya di binomial itu, mu-nya adalah sama dengan NP, misalkan gitu. Nah, itu juga sama. Ya, terus kemudian standar deviasinya adalah sama dengan NPQ. Gitu. Nah, di kasus binomial ya. Nah, di kasus binomial ketika didekati dengan normal. Nah, di kasus G-square didekati dengan normal karena syaratnya ini DF lebih besar dari 90, maka nanti kemudian mu itu sama dengan DF, kemudian standar deviasinya sendiri adalah akar 2DF. Jadi karena di situ deviasinya pasti menyebar di kanan dan kiri, makanya di situ ada 2 kali DF. Itu standar deviasi. Maksud saya variansinya, sedangkan standar deviasi adalah akarnya itu. Jadi kalau misalkan kita punya DF, terjauhnya adalah DF, terdekatnya adalah DF. Nah, maksud saya terjauh di bawah DF,
di atas DF sehingga sama dengan 2 DF yang kita punya. Kerjanya seperti itu. Makanya kemudian standar deviasinya adalah sama dengan akar 2DF. Itu terkait dengan pengenalannya ya. Nanti Anda akan kenal dengan istilah G kuadrat seperti itu. Atau kita bacanya adalah G square. Nah ini karakter kurva dari G square ya. Yang pertama kurvanya itu sifatnya non-simetrik. Di antara kiri dan kanan itu tidak sama. Kalau Anda masih ingat super X yang positif, kira-kira bentuknya mirip seperti super X positif itu. Kalau kita punya Y sama dengan super X gitu ya, maka nanti bentuknya mirip-mirip seperti itu. Atau ini kalau yang ini mungkin super X kuadrat ya. Jadi nanti kita akan punya nilai yang batas seperti itu. Yang ini. Untuk itu DF-nya kecil. Semakin membesar, kalau Anda perhatikan di bagian ini DF-nya 24. Itu semakin mendekati kurva normal. Jadi ini mirip dengan kurva normal. Yang kita katakan sebagai bell curve itu. Ternyata kok mendekati. Tapi kalau Anda perhatikan, ini tidak simetris antara kanan dan kiri. Jadi kalau kita garis lurus seperti itu, antara kanan dan kiri ini tidak simetris. Tidak simetris. Jadi C square itu karakternya tidak simetris untuk kurvanya dan agak miring ke kanan. Jadi artinya yang kiri itu bagian kirinya akan cenderung tegak, sedangkan yang kanan itu cenderung melandai gitu, agak miring gitu. Sedangkan di kasusnya untuk grafnya itu semakin bertambah nilai DF-nya ya, itu akan semakin menggeser ke kanan. Jadi seperti gelombang itu menggeser ke kanan. Saya tunjukkan lagi ini contoh kalau mu-nya misalkan ini DF-nya kebetulan adalah sama dengan 90 nih. Karena mohon maaf 99 ya di kasus ini. Jadi ini karakternya kalau misalkan kita menggunakan mu itu menggunakan C square itu kita selalu menggunakan tesnya itu lebih besar daripada. Nah, C square ini biasanya dipakai untuk goodness of fit. Goodness of fit itu adalah untuk misalkan cara mudahnya adalah kita seperti jadi di kasusnya untuk goodness of fit itu cara mudahnya seperti Anda mencoba pakaian ketika kasusnya mau beli pakaian. Nah, ketika Anda mau beli pakaian itu, misalkan ada ukurannya terlalu kecil di bawah lebih di bawah ukuran Anda, nekat dibeli enggak? Misalkan ukurannya Anda M itu fit ya. Anda biasanya kan kalau yang anak muda sukanya pakainya yang slim fit gitu ya. Misalkan beli baju gitu ya, yang slim fit. Kira-kira kalau kekecilan tetap dibeli enggak? Mestinya enggak ya. Jadi kalau misalkan terlalu kecil, mestinya kita tidak membeli pakaian itu lagi. Yang kita beli biasanya adalah yang fit, yang sama dengan ukuran kita atau mungkin yang lebih besar. Nah, itu juga analogi itu kita pakai dalam kasus G square karena dia dipakai untuk goodness of fit, dipakai untuk kesesuaian antara dua data, kesamaan homogenitas antara dua data, maka kemudian kalau itu dia nanti tesnya itu adalah yang dipakai adalah greater than atau equal to zero, artinya sama atau lebih besar di bagian itu. Tapi biasanya yang kita pakai tentu saja kalau di tes mestinya saja adalah di sebelah kanan, karena di sebelah kanan berarti kita lebih besar, kita menggunakan nilai lebih besar.
Ketika DF seperti yang tadi sudah sampaikan di slide sebelumnya, ketika DF itu lebih besar 90, J-square nanti kita akan dekati dengan normal distribution. Normal distribution itu distribusi yang punya dua parameter, yaitu mu dan standar deviasi. Maka kemudian mu-nya yang tadi saya sudah sampaikan, misalkan itu mu-nya df-nya adalah 100, berarti misalkan df-nya 100 gitu ya, maka mu itu nanti kita samakan dengan df, yaitu sama dengan 100. Sedangkan standar deviasinya adalah akar 2 kali 100 atau akar dari 200, yaitu 1,4, 1,4. Ini pendekatan. Di kasus ini pendekatan. Jadi hampir dekat ke akar 200 itu adalah dekat dengan 14,14. Anda perhatikan di gambar, mu-nya itu tidak tepat di tengah-tengah. Jadi kalau kita perhatikan tidak tepat di tengah-tengah, tapi agak sedikit geser ke kanan. Digeser ke kanan dikit. Tidak persis di tengah-tengah. Itu kalau gambarnya dari J-square ya. Jadi tetapi gambarnya secara umum hampir mirip dengan curve Bell atau normal distribusi PDF-nya normal distribusi itu hampir mirip. Bentuknya mirip, tapi ini agak ke kanannya. Anda perhatikan seperti kalau kita bandingkan dengan yang 24, ini lebih mendekati ke 0, yang skew yang sebelah kirinya. Sedangkan untuk skew begitu DF-nya membesar gitu, dia menggeser ke kanan. Mungkin pergeserannya nggak terlalu terlihat ya, tetapi itu karena gambarnya diperkecil dari sisi ukuran. Tapi andai kata mungkin gambarnya skalanya sama, itu akan terlihat bahwa agak bergeser sedikit. Ini yang nanti kita akan sampaikan pada hari ini, ada 3 tes. Tapi seperti yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa J-square test itu adalah sebuah tes non-parametrik. Artinya dia tidak menggunakan parameter baik mu, baik standar deviasi, kecuali kalau dia dipakai untuk pendekatan atau diaproksimasi dengan pendekatan distribusi normal. Tetapi kalau dia sendiri, J-square test sendiri, itu tidak menggunakan rata-rata, tidak menggunakan standar deviasinya. Nanti kita akan belajar di bagian itu. Terus kemudian yang kedua bisa juga disebut sebagai distribution free, karena tidak perlu ngecek distribusinya apa. Nanti kita bisa menggunakan tes itu. Nanti kita akan mengerjakan 3 contoh soal. Contoh soal itu saya harap Anda juga ikut mengerjakan dari soal-soal yang ada. Soal yang pertama yaitu Goodness of Fit, kemudian yang kedua adalah independent test, yang ketiga adalah homogeneity test. Jadi kalau di Goodness of Fit itu nanti hipotesis nolnya nanti kita akan punya 2, yaitu fit. Hipotesis alternatifnya adalah does not fit. Kemudian jadi di sini nanti adalah fit atau does not fit. Jadi itu antara 2 data itu sama apa enggak, itu dikatakan sebagai fit. Kalau yang kedua itu kalau alternatifnya berarti lawannya adalah tidak fit, maksudnya tidak sesuai. Sedangkan independent test juga sama, antara dua variabel itu independen atau tidak independen. Jadi does not independent, not independent. Atau kita bisa mengatakan itu dependent, not independent. Ini nanti jadi yang di kasusnya ini H0, kemudian yang ini adalah H1. Kalau kita menggunakan uji hipotesis. Sama juga di bawahnya. Independen itu berarti H0, untuk not independent atau dependent itu berarti depend on posisinya nanti yang kata-kata yang dipilih atau tergantung pada jadi tidak bebas gitu ya. Itu berarti kita akan menggunakan not independent. Tapi masalah ketergantungan nanti barangkali dibahas terkait dengan korelasi dan regresi. Sedangkan di kasus homogeneity nanti juga sama, homogen atau tidak homogen. Nah, tes statistiknya untuk J-square-nya sendiri, untuk J-square perhitungannya sendiri, J-square perhitungannya itu sendiri, saya misalkan saya simpulkan sebagai X square calculation gitu ya, atau perhitungan gitu ya.
tes statistiknya itu adalah O itu sebagai observer, jadi nanti ini adalah data aktual, jadi data yang kita punya, data aktual, atau bisa juga itu merupakan data observe yang diteliti, gitu. Atau yang kita punya. Jadi yang kita punya itu datanya itu hanya satu itu. Sedangkan expected ini bisa merupakan hasil perhitungan atau ini memang sudah dideklarasikan. Jadi ekspektasi dari seseorang. Jadi ini secara teori seperti apa? Expected value. Nah, dibagi dengan expected value. Supaya tidak ada nilai negatif, makanya kemudian di atas dikuadratkan. Nah, kasusnya kalau observed itu sama dengan expected, berarti kan nilainya 0 untuk di atas. Nah, sehingga kemudian nanti di situ nilainya adalah 0. Kalau 0 berarti dia nanti sesuai dengan ekspektasi. Tetapi tidak harus selalu seperti itu dalam uji statistik. Selama nanti kemudian tidak terlalu besar, dia juga bisa saja dia fit atau dia independen atau dia homogen dan seterusnya. Nah, ini contoh general T-square ya. Tadi seperti saya bilang bahwa di sebelah kanan, karena nanti kita akan menghitung bahwa T-square di calculation itu lebih besar daripada. Jadi untuk checkingnya, ini di daerah critical areanya adalah, atau daerah penolakan H0-nya, critical areanya adalah yang ini, penolakan H0 ya. Jadi H0 itu ditolak kapan? Jika lebih besar daripada Chi-square hitung, jadi, tabel maksud saya. Chi-square tabel itu bisa juga kita katakan dengan nilai di sini adalah 1 min alfa. Misalkan nanti alfanya 5%, kita menggunakan 1 min alfa. Kemudian ada, ini probabilitas yang dipakai, kemudian koma D. Itu yang nanti kita pakai. Jadi kenapa kok 1 min alfa? Karena letaknya di sebelah kanan. Di sebelah kanan dari ini. Jadi dia makanya menggunakan 1 min alfa di bagian itu. Atau bisa juga kita menggunakan probabilitas. Jadi ini critical area. Makanya yang kalau di bagian ini, misalkan kita menggunakan alfa 0,1 atau 10%, maka di sebelah kanan dari Chi-square ini lebih besar daripada ini ditolak H0. Sedangkan di sini itu H0 diterima, di bagian di sini itu H0 diterima, H0 ditolak, rejected, atau H1 yang diterima. Dengan kata lain itu yang diterima adalah H1-nya. Misalkan ini kasusnya uji independen, berarti kalau di H0 diterima berarti nanti dia independen, sedangkan kalau H1 diterima maka dia tidak independen antara satu variabel dengan variabel. Nanti tidak hanya menggunakan perbandingan Chi-square ya. Ini kemarin kalau di normal distribution itu disebut sebagai decision rule. Nanti ditolak kalau lebih besar daripada, misalkan kayak gitu. Tidak mesti seperti itu. Kita mulai dari yang pertama, penggunaan Chi-square untuk goodness of fit. Misalkan seperti ini. Di sebuah perguruan tinggi, student itu kita akan melihat dari ada menjadi major concern gitu ya. Jadi kalau menjadi concern utama gitu, kalau banyak tidak datang, terutama di mata kuliah matematik gitu kan, itu kan semakin banyak dia tidak datang, maka akan semakin rendah nilainya. Nah, maka kemudian ditetapkan sebuah harapan-harapan oleh dosen atau pihak fakultas begitu, bahwa kalau bisa mahasiswa itu tidak terlalu banyak absen. Misalkan harapannya karena namanya expected itu kan harapan, expected. Jadi ini yang diharapkan. Ini yang saya tadi bilang eksplisit dituliskan. Jadi expected ini eksplisit dituliskan. Sedangkan aktualnya ini. Jadi misalkan dari dosen itu berharap yang nanti tidak. Jadi yang harapan berarti ada di sini. Yang nanti tidak pernah bolos, maksudnya tidak pernah tidak datang, itu 0, sedangkan kalau sampai 2 itu adalah 50. Berarti 50% ya kira-kira. Pokoknya setiap datang setiap saat itu 50%. Yang full datang itu 50%. Ya, yang tidak hadir itu adalah ternyata kenyataannya hanya 35%.
Terus kemudian ini yang tidak datang 3 sampai 5 itu 30. Yang harapannya. Kan dia berarti dua kelompok ini masih boleh ikut ujian kan, 80% boleh ikut ujian misalkan. Harapan kita seperti itu. Nah, ternyata pada kenyataannya yang biasa persensi di antara biasa tidak datang itu biasanya adalah 40. Antara 3 sampai 5 itu 40 dan seterusnya. Ini adalah harapan yang sebelah kiri itu harapan dari fakulti, sedangkan yang sebelah kanan itu adalah kenyataannya. Jadi ini aktual atau bisa juga disebut sebagai observe. Jadi setelah kita cek, kita survei, kita observasi gitu, ini hasilnya. Jadi aktual ini merupakan O, sedangkan ini adalah disimpulkan E. Jadi O sama E, yang aktual itu adalah observe, sedangkan expected itu adalah E. Kita simbolnya untuk berikutnya. Nah, kalau seperti yang kita punya ini, nanti cara mengerjakannya bagaimana? Kita perhatikan dulu dari hasil aktualnya. Ya, ini ada sisi menarik di kasusnya ketika kita mempunyai C-square, uji C-square yang kita mau gunakan, itu nilai N yang di dalam sel ini, harus lebih besar sama dengan 5. Ternyata ada 2 sel, jadi aktual, khusus aktual ya, khusus observe, harus lebih besar sama dengan 5. Kalau ternyata dia lebih kecil daripada 5, bagaimana? Kalau ternyata lebih kecil daripada 5, itu berarti harus digabung dengan sel yang lain. Jadi kalau di kasus ini yang lebih kecil daripada 5 itu adalah di sel 9 sampai 11 dan 12 lebih. Maka bagaimana caranya? Di bagian itu kita kemudian konversi ke tabel lain. Ini ada tabel baru yang kita menggabungkan antara tabel 9 sampai 11 dan 12 plus. Nah, terus bagaimana kemudian untuk sel yang sebelah kiri ya, tinggal kita ini aja. Kita gabung dari 9 11 itu, kita jadikan menjadi 9 plus yang kita pakai. Nah, itu kemudian baru kita hitung menggunakan D-square. Hipotesisnya seperti yang kemarin, tadi sudah saya sampaikan, student absensi dari mahasiswa itu aktualnya atau di sini observe. Kemudian fit to faculty perception atau di situ expect. Atau boleh saya katakan handle-nya itu adalah observe fit dengan expected. Nah, sama juga dengan H1-nya, itu berarti kita tinggal menegasikan saja observe does not fit expected. Bisa juga seperti itu. Nah, karena kemudian di dalam soalnya tadi, soal yang sebelumnya tadi, ini tidak diasumsikan alfanya, maka kemudian kita menggunakan alfanya misalkan 5%. Jadi kita pakainya alfanya 5%. Kalau alfanya 5% berarti tingkat kepercayaannya atau confidence levelnya, significant levelnya itu, ini harusnya confident level. Di kasus ini significant level itu 5%-nya itu, sedangkan confident levelnya adalah atau tingkat kepercayaannya adalah sama dengan 95%. Significant levelnya itu 5%, sedangkan confident levelnya adalah 95%. Artinya tingkat kepercayaannya kita pakai. Nah, kemudian yang ketiga, seperti yang tadi saya sampaikan, critical area di kasus untuk C-square test itu adalah atau H0 ditolak itu jika Anda hanya bisa menggunakan salah satu saja, you can use only one, atau bisa Anda juga boleh menggunakan dua-duanya. Dua-duanya boleh, atau salah satu saja. Kita nanti akan coba praktekkan bagaimana cara cepat untuk mempraktekkan salah satu, jangan dua-duanya. Jadi nanti Anda membandingkan, jadi dibandingkannya di bagian ini ya, bahwa C-square kalkulasi itu lebih besar daripada C-square 95% dibanding DF apa tidak. Nah, kebetulan DF-nya berapa tadi?
Kita lihat angka selnya di sini. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi di sini kan ada 1, 2, 3, 4. Ini yang kita anggap sebagai N, sehingga DF-nya kalau dari sini adalah 4 jumlah ini dikurangi 1. Makanya kemudian di situ ada DF 4 kurangi 1. Itu dari jumlah baris yang ada di sini. Jumlah barisnya adalah 4 dikurangi 1. Dan seterusnya, kita kemudian menulis yang di bagian di sini adalah, kalau Anda nanti menggunakan Excel, kita menggunakan g-square.invest 95%,3. 3 ini DF-nya, ini adalah confidence level-nya. Ketemu 78,14728. Nanti kita praktikkan juga di Excel-nya. Sedangkan kalau untuk yang menggunakan probabilitas, misalkan, ini sebenarnya lebih enak karena semua uji hipotesis itu kalau menggunakan probabilitas atau signifikannya itu tinggal kita bandingkan aja dengan alfa yang di sini. Nah, di bagian ini kan tinggal kita bandingkan dengan alfa. Kalau lebih kecil daripada alfa itu berarti H1 diterima. Kalau lebih besar daripada alfa itu berarti H0 diterima. Jadi kalau yang ini berarti karena lebih kecil ya, itu berarti kan H0 ditolak. Dengan kata lain di situ H1 diterima. Nah, cara mencarinya bagaimana kalau di kasusnya probabilitas C-square? Itu kita akan menghitung C-square lebih besar daripada C-square calculation. Yang ini adalah hasil perhitungan yang kita punya ya. Lebih besar dari, karena lebih besar dari berarti kita bisa juga menggunakan 1 dikurangi. Karena yang kita punya kan kurang dari kan. Makanya di situ 1 dikurangi G-square distribution. Ini adalah batasnya adalah G-square calculation. Ini DF-nya, kemudian true yang kita pakai. Nanti kita bandingkan dengan alfa yang kita pakai. Nah, ini contohnya yang kita caranya menghitung. Jadi nanti kita praktekkan saja. Misalkan contohnya 50 dikurangi 35 itu adalah 15. Jadi nanti di sini adalah perhitungannya di sini adalah 15 kuadrat dibagi dengan expected 50. 15 kuadrat itu adalah berapa? Nilainya 225 dibagi 50 sehingga 4,5 dan seterusnya. Dan sedangkan di sini bagian ini adalah 10 kuadrat misalkan dibagi dengan expected 30. Jadi kita punya 3,33. Di bagian di sini lagi berarti di situ ada 8 kuadrat, kita punya 64. Yang ini dibagi dengan 12 kuadrat. Dibagi dengan 12 mau. Dibagi dengan 12 atau di situ nilainya adalah 5,3. Begitu seterusnya. Jadi kita nanti akan punya nilai masing-masing sehingga kalau kita jumlahkan dari hasil perhitungan yang tadi kita punya dari hasil perhitungan ini, misalkan ini tadi ya 8 dikurangi 5 dikuadratkan. Untuk bagian atasnya sama aja, berarti 3 dikuadratkan adalah 9 dibagi dengan 8, berarti kita punya 1,125, sehingga kita punya C-square hitungnya ini. Nah, nanti kita akan bandingkan dengan C-square invest tadi. Kita lihat, ini ternyata lebih besar daripada 7,8. Nah, kita buat decision-nya tuh. Ternyata 14 itu, terus kita udah dapat tadi C-tabelnya adalah 7,814,728. Kalau kita bandingkan, ternyata dia lebih besar. Sama seperti critical area tadi. Critical area tadi kan lebih besar ya, yang di bagian ini, yang sekarang saya hapus ini. Yang di bagian ini kan lebih besar. Oh, kalau sama dengan critical area, berarti ya sudah, dia masuk memang critical area. Kalau kita misalkan gambar gitu, dia berada di sebelah kanan ini. Jadi ini adalah X kuadrat yang sebagai batas itu, ternyata dia di batas sini. Batas ini adalah 7,814. Nah, C-square yang aslinya, yang hitungnya ternyata 14, berarti kan lebih besar daripada itu. 14,2167. Begitu. Sedangkan di kasusnya untuk yang seperti tadi saya bilang bahwa cara mudahnya pakai ini aja.
Karena begitu kita ketemu dihitung, kita tidak usah mikir yang di bagian ini. Langsung kita, oh dia probabilitas lebih besar daripada ini, bagaimana ya? Cukup tadi 1 dikurangi C SQ, kemudian Anda gunakan distribution. Di situ angkanya 14, sekian tadi, koma 3. Ini titik ya berarti. Koma 3, true. Udah. Nanti akan ketemu 0,0. Nah, karena dari 2 ini tadi, ternyata ini juga lebih kecil dari alpha, dari signifikan levelnya, dan dari G-squared-nya juga lebih besar daripada G-squared tabelnya, ya sudah, kita berarti bisa mengatakan H0 ditolak. Ini jadi sisinya. Sedangkan conclusion-nya di situ, kita tinggal menerjemahkan H0 ditolak itu berarti H1 kan, H1 diterima. Maka kemudian kita punya selama H0 itu ditolak, maka kemudian student absensi aktualnya itu, observernya itu tidak sesuai dengan harapan dari para dosen pada secara signifikan ya, pada confidence level 95%. Jadi secara signifikan mereka tidak sesuai dengan harapan dari para dosen. Mari kita praktekkan sekarang. Misalkan kita punya seperti ini. Misalkan punya data yang di sebelah kiri itu ya. Yang di bagian ini saya hapus dulu semua. Misalkan seperti itu. Kemudian saya akan buka Excel, Anda juga boleh mempraktekkan. Kita akan menghitung C-square-nya dan juga probabilitasnya. Saya bagi layarnya ya. Saya bagi layar di 2 layar ini. Tapi ini saya perbesar. Yang penting pokoknya masih bisa lihat bagian datanya. Saya geser ke kanan. Nah, oke. Sudah kelihatan, saya barangkali. Untuk di sebelah sel sebelah sini adalah sel banyaknya absen ya. Number of absensi. Saya tulis aja gini. Number of absensi itu antara 0 sampai 2. 0 sampai 2. Anda boleh mengikuti apa yang saya lakukan di sheet 1 ya. Nanti kemudian akan kita gunakan itu sebagai perhitungan. Anda bisa upload itu. Nah, kalau misalkan Anda kesulitan di sini kok tulisannya 5 Maret, Pak, padahal saya nulisnya 3 sampai 5. Ya sudah dikasih tanda kutip ini, tanda kutip 1 ini, 3 sampai 5. Karena itu sebenarnya tidak terlalu untuk menggambarkan selnya aja atau kelasnya atau itu tangkapannya aja. Kutip 68 gitu. Kemudian yang terakhir adalah 19. Tadi 19 itu karena kita gabungkan antara 9, 11, dan 12. Kemudian di sini expected itu saya kasih E, kemudian aktual itu saya kasih O nilainya. Ternyata expected itu 30, di sini 35 misalkan. Kemudian yang bawah itu 30, di sebelah kanan ternyata malah 40. Aktualnya adalah 40. Ini 12, ternyata aktualnya 20. Sedangkan di 9 plus itu 8, ternyata aktualnya adalah 5. Jadi kebetulan ini mengumpul di angka yang cukup besar. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah menjumlahkan yang kita bisanya, misalkan saya pisah ya, di situ saya akan menggunakan E dikurangi O, E dikurangi, jadi expected dikurangi observed, dipangkatkan 2. Jadi dipangkatkan 2 seperti itu. Caranya adalah sama dengan di bagian ini expected, tapi dikasih kurung dulu ya. Dulu expected dikurangi dengan observed, dikurung tutup, di akar. Di pangkat 2. Jadinya 225. Nah, di sini tinggal kita bagi 225 ini karena dibagi dengan E kan, harus dibagi dengan E. Kita bagi dengan E. Sudah? Ada yang perlu diulangi di bagian ini? Jika ada yang perlu diulangi di bagian ini, saya persilahkan loh ya. Nanti tolong segera ini unmute. Tapi
Tapi kalau misalkan tidak diulangi, saya tinggal copy ke bawah. Coba kita ulangi lagi satu kali lagi. Berarti di sini adalah sama dengan expected yang ada di sini, tetapi di kasih kurung buka expected dikurangi dengan observe dikuadratkan. Terus di sebelah kanan itu adalah yang ini tadi dibagi dengan expected. Expected adalah ini, angkanya 30. Sudah di enter dan seterusnya. Ini kita tinggal copy ke bawah, nilainya nanti ketemu semua nilainya ini. Nah, yang disebut G-square yang mana? G-square adalah yang di garis ini. Ini G-square-nya. Jadi ini G-square hitung. Jadi G-square-nya adalah sama dengan sum jumlahan dari ketemunya adalah 14 itu 14. Nah, ini misalkan ini saya perbesar. Ini saya perbesar sekarang. Untuk sel yang bagian ini akan saya perbesar supaya Anda kelihatan secara total. Nah, kita tadi sudah tahu bahwa untuk uji G-square itu, kalau selama dia lebih kecil daripada alfa, maka nanti H0 akan ditolak. Maka kita pakai itu aja. Jadi yang kita pakai sekarang logika itu saja. Bagaimana caranya? Ya tinggal kita cari. Tadi kan yang kita cari adalah probabilitas dari G-square. Misalkan ini saya kasih G gini ya, atau X kuadratnya. Bolehlah G2 gini aja ya. Lebih besar daripada G2 hitung. G2 hitung. Hitung itu yang 14, berarti kita akan membandingkan ini. Tapi karena di situ tandanya lebih besar, kita harus menyamakan dulu 1 dikurangi probabilitas dari G-square-nya itu lebih kecil daripada. Jadi 1 dikurangi itu tujuannya adalah untuk membalik tanda G-square hitung. G-square hitung itu yang 14, ini yang 14, itu ya. 14, kasih itu. Biar mudah-mudahan Anda paham di bagian itu. Nah, ini berarti cara menghitungnya bagaimana? Yaitu kita menggunakan itu aja. Nilai 1 dikurangi dengan GSK. Jadi kalau di situ ada bukan GSK, GSK dis di tab, kemudian keluar di situ X-nya. X-nya kita isi dengan 14,29 itu. G-square yang ada di sini. Kemudian degree of freedom-nya tadi berapa? Jumlah selnya kita hitung. Jumlah selnya ada, maksud saya jumlah kolomnya ada berapa? Jumlah kolomnya ada 4. Iya kan? Bukan jumlah kolom, jumlah baris. Jumlah barisnya kan ini. Jumlah barisnya ini. Jumlah barisnya ini. 1, 2, 3, 4. 4 kan ya? Berarti saya ulangi lagi. Nilainya adalah sama dengan 1 dikurangi GSK dis X-nya kita isi dengan G-square hitung yang kita punya. Kemudian di sini ada degree of freedom-nya kita isi. Boleh menggunakan isi langsung 3 gitu, boleh. Boleh juga menggunakan ini, count. Karena yang kita isi itu adalah misalkan kita akan mengisi yang di sini. Saya menggunakan konta ya, bukan kon, tapi konta atau konta. Yang mana? Dari sini. Ini kan jumlah selnya konta. Udah, ini mesti harusnya 4. Tapi harus kita kurangi 1 dulu. Terus berikutnya di terakhir kita pakai true. Udah, terus di enter. 0,025 di 0,025 0,0025 34.
Padahal kita punya significant level atau alfanya tadi, sig level, significant levelnya adalah 5%, misalkan. Anda menggunakan, kita tadi menggunakan 0,05. Nah, ini tinggal kita bandingkan saja. Antara 0,02534 dibanding dengan 0,05. Ya, ini pasti lebih kecil. Sudah, kalau seperti itu berarti nanti kesimpulannya adalah H0 ditolak pasti. Karena lebih kecil daripada alfa kan. Udah selesai H0 ditolak. Tinggal kita cek lagi H0-nya tadi apa ya. Oke. Sekarang kita cek di sini tadi kita tulis ya hipotesis nolnya tadi, hipotesisnya adalah hipotesisnya yang kita punya H0 tadi adalah observe atau yang dimaksud observe itu adalah data aktualnya itu fit dengan expected. Nah, H1-nya tinggal dinegasikan. Observe does not fit expected. Nah, ini H0 ditolak kan. Kita tadi H0 ditolak. Jadi kita sudah punya ini, critical levelnya Anda tentukan, dan seterusnya. Misalkan kita kerjakan satu-satu ya. Di situ berarti significant level tadi yang kita punya adalah sama dengan alfanya, alfa yang kita tadi punya nilainya 0,05. Nah, di situ berarti confident levelnya adalah 95%, kemudian critical value-nya yang kita punya adalah sama dengan, ada dua kan tadi. Yang pertama kalau kita menggunakan decision rule, berarti G-square-nya adalah sama dengan G-square-nya, nilainya harus lebih besar daripada yang ini, G-square tabel. G-square kalau boleh saya tuliskan di sini adalah 95%, DF-nya tadi 3. DF sama dengan 3. Atau boleh saya tulis di situ adalah nilainya sama dengan G invest. Jadi Anda tidak menggunakan G calculation tapi G invest. Bukan G SG dis tapi G SG invest. Kemudian masukkan probability-nya. Ingat, probability kita tidak menggunakan significant level tapi menggunakan 1 dikurangi significant level. Koma, degree of freedom-nya tadi 3. 3 tadi dari konta yang ada di atas tadi, konta jumlah barisnya tadi. Bukan count karena sifatnya nilainya bukan angka ya. Yang jumlah barisnya itu kan labelnya bukan angka. Bentar, ini masih salah, harusnya dikurangi 1. Yang kontanya ini dikurangi 1 karena kontanya 4. Berarti dikurangi 1. DF-nya adalah 2. Nah, berarti kan ini sama. Atau critical yang kedua, kita tadi menggunakan ini tadi, significant level ini tadi. Itu ternyata setelah perhitungan, kalau Anda perhatikan di perhitungan yang berikut ini, 14 kan, ini kan lebih besar daripada 7. Atau yang kedua, tadi kita punya probabilitas antara G-square itu, atau boleh saya kasih X, angka 2, itu lebih besar dari probabilitas dari G-square, G-square dari 7,8 tadi, 7,8 titik tadi. Atau ini dengan kata lain, ini adalah 1 dikurangi dengan probabilitas yang ini artinya adalah sama dengan 1 dikurangi probabilitas apa? Dikurangi probabilitas dari sama di situ X G square kurang dari yang 7,88 itu. 7,8. Yes.
kita hilangkan sama dengannya. Nah, yang nilainya sendiri adalah sama dengan berapa ini? Sama dengan, kalau kita boleh hitung adalah sama dengan tadi 1 dikurangi GSQ, tapi bukan invest, tapi dis. X-nya kita pakai apa? X-nya adalah ini, angka G-square aktualnya yang kita punya, yang ada di sini, koma, DF di situ degree of freedom adalah kontak. Kontak dari mana? Dari jumlah garisnya. Ada 4, terus dikurung tutup, tapi jangan lupa dikurangi 1, karena itu DF dikurangi. DF itu jumlah sel, maksud saya jumlah baris dikurangi 1. Dan yang terakhir, yang harus dimasukkan di situ adalah true or false. Karena kita menggunakan kumulatif, jadi true. Nah, ini nilainya. Yang nanti kita akan menggunakan itu, pokoknya yang penting ya kurang dari alfa. Alfanya yaitu 1, alfanya adalah 0,05. Seperti ini. Nah, hasil keputusan ujinya tadi kan kita sudah hitung. Jadi sebenarnya yang tadi kita lakukan tadi adalah langsung berada di sini. Tas ujinya yang ini tuh untuk G-square ya, untuk G-square-nya hitungnya adalah G-square-nya tadi G-square hitungnya adalah sama dengan sama dengan yang kita hitung sudah di atas tadi, 14, sekian. Yang ini G-square-nya. Sedangkan untuk P-nya, P kecilnya, atau boleh saya tulis P ini, P lebih besar daripada 7,88 itu ternyata adalah sama dengan ini, sama dengan nilainya sama dengan tadi sudah saya hitung, tapi saya hitung lagi aja. SQ dis, kemudian di situ X-nya Anda masukkan ke angka yang ini, kemudian degree of freedom-nya kita pilih 3, atau pakai konta juga boleh tadi, kemudian kurung tutup, enter. Jangan lupa 1 dikurangi ya, 1 dikurangi. Karena itu biar dibalik lebih kecil. Cukup pakai ini kan, kalau Anda perhatikan cukup pakai 1 saja tidak apa-apa, dibandingkannya dengan alfa di sini. Makanya kemudian untuk di kasus ini keputusannya H0-nya, berarti kita pakai yang kuning ya. Decision-nya yang kita punya itu adalah sama dengan itu H0 rejected. Terus conclusion-nya adalah karena H0 di rejected, maka kemudian observe does not fit expected. Gitu. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang perlu dilihat secara keseluruhan. Saya perkecil ya. Silakan kemudian Anda boleh mencontoh apa yang saya lakukan. Jika ada yang ditanyakan atau perlu diulangi, saya persilakan. Nggak ada ya? Nggak ada yang perlu diulangi. Oke. Nanti silakan jangan lupa untuk dikumpulkan ya. Untuk sheet yang kita sudah kerjakan bersama-sama. Itu tadi kasus pertama yang kita punya. Bagaimana dengan kasus kedua yang tadi ada 3 kasus yang punya di presentasi. Tapi sebelumnya saya tawarkan lagi, ada pertanyaan. Baik, tidak ada pertanyaan ya. Ya. Oke, kita lanjutkan terkait di ini tadi. Ada decision yang sudah kita punya, kemudian kita bisa konklusikan atau kita dapat kesimpulan bahwa presensi pelajar itu secara aktual tidak sesuai dengan harapan dari para dosen. Secara signifikan ya, pada level kepercayaan atau tingkat kepercayaan 95%. Nah, ini yang kedua, di kasusnya itu kita akan menggunakan studi masalah terkait dengan tes independen.
Jadi tes independen ini contohnya begini. Dalam kasus yang kedua ini ada tiga tipe relawan gitu ya. Yang tiga tipe relawan itu adalah community college student, kemudian ada four year college student, kemudian ada non student. Nah, dari tiga tipe tersebut ternyata jam kerjanya pada saat menjadi volunteer itu atau menjadi sukarelawan itu ternyata berbeda-beda. Ada yang 1,3 sampai 3 jam, ada 4 sampai 6 jam, dan ada 7 sampai 9 jam. Sehingga kemudian kalau kita jumlahkan untuk yang 1 sampai 3 itu, kalau kita jumlahkan ke bawah ya, di sini yang 1-3 jam itu berapa orang sih? Ternyata ada 298 jam. 298 orang. Sedangkan kasus untuk 4 sampai 6 itu ketika dijumlah ke bawah itu adalah 379. Yang ini juga sama, yang di bagian ini adalah 162. Ini disebut sebagai kolom total. Kolom total ini nanti jadi otomatis ini, jadi misalkan saya simpulkan C1, ini C2, ini C3. Nah, sedangkan kalau di kasus yang ke kanan, ini kita akan punya yang kanan kita jumlahkan, ini jadi row 1. Jumlah dari row 1, ini jumlah dari row 2. Dan ini yang terakhir adalah row 3. Seperti itu cara mencarinya, cara mencari nilai masing-masing itu. Sedangkan ini kalau C1, C2, C3 itu kita jumlah, atau R1, R2, R3 itu jumlah, ini adalah penjumlahan dari hasil penjumlahan secara keseluruhan, atau di situ disebut sebagai total pekerjaan yang kita pakai. Nah, kita ingin tahu apakah sebenarnya nih antara yang bekerja 1,3 dan 4,6 ini orangnya banyak yang beririsan enggak sih? Itu kan berarti kalau memang banyak, kalau independen berarti kan yang 1 sampai 3 jam itu adalah orang yang berbeda dengan yang 4 sampai 6 jam. Dan yang bekerja di 4 sampai 6 jam itu juga dianggap orang yang berbeda di 7 sampai 9 jam. Itu yang dikatakan sebagai independen atau tidak di masing-masing tempat itu. Cuma permasalahannya ini kan observe. Jadi di kasusnya nanti kita akan punya dua tabel. Tabel pertama yang ini, tabel pertama yang ini yang hasil dari survei ya. Ternyata ya ini yang disebut sebagai observe. Setelah kita cek presensinya dan seterusnya, kita itu hasil observe-nya. Sedangkan yang di kedua ini nanti kita akan mengenerate yang namanya tabel expected. Karena tabel expected-nya kan belum ada, baru ada observe. Nah, tabel expected inilah nanti kita generate, kita kosongkan tabel yang atas tadi, kemudian di sini nanti kita akan isi. Kita akan isi yang di sini, kita isi sel sini, ini akan kita isi semua yang saya arsir itu akan kita isi. Jadi ada 9 data yang kita generate. Nah, itu untuk expected value-nya. Jadi kalau nanti independen itu mestinya adalah merupakan bentuk perkalian dari total dan kolom total dan row total. Bagaimana cara mencarinya untuk expected value-nya itu adalah seperti ini. Jadi misalkan saya punya tes yang pertama tadi ya, ini yang kedua. Jadi untuk yang ke kanan ini tadi kan kita punya R1. Kemudian di sini ada C1. Yang di sini ada total 839. Nah, untuk mencari kolom pertama itu berarti C1 dikalikan R1. C1 itu adalah 298 dikalikan R1 255. Kemudian dibagi dengan T. Atau kalau kita bisa tulis di sini adalah 255 dikalikan 298 dibagi dengan 839. Nah, itu juga nanti akan berlaku untuk yang lain. Misalkan sebagai contoh, saya akan mencari untuk yang di sini. Misalkan. Di sini bagaimana, Pak? Ya tinggal kita lihat kolom yang berkesesuaian dengan titik itu, 162. Kemudian yang di sebelah kanannya adalah 298. Oh, berarti di titik ini, di titik yang ini saya buat di sini, sel yang di sini, itu nilainya adalah sama dengan 294 dikalikan dengan 162 dibagi dengan total 839. Sampai di sini paham ya di bagian itu?
Kalau paham nanti Anda boleh salin dari apa yang ada di presentasi ini nanti di Excel. Kita nanti akan praktekkan untuk mencari yang di bagian tengah. Silakan barangkali ada pertanyaan, saya hold dulu di. Saya lupa untuk merekam yang ketiga ya. Jadi saya ulangi untuk yang sheet ketiga ya. Sheet ketiga saya ulangi. Misalkan ini saya hapus semua. Jadi untuk yang kita akan diminta untuk menguji, ada pertanyaan untuk yang uji G-square ini. Nanti silahkan dipraktikan ya. Jadi di situ ada male student atau mahasiswa di kebetulan akan dicek apakah distribusi tinggalnya itu sama dengan mahasiswi. Misalkan contohnya di situ dari survei itu ada 250 mahasiswa yang disurvei, didapati 72 itu tinggal di asrama, 84 tinggal di apartemen, kemudian bersama orang tua itu 49, dan 45 itu tinggal dengan yang lain. Sedangkan sisanya di kasus itu, untuk yang perempuan ada 300 yang disurvei, 91 bilang tinggal di asrama, yang ada di sini, 86 itu tinggal bersama, tinggal di apartemen, kemudian dengan orang tua itu 88, dan 35 itu tinggal di tempat lain, maksudnya tidak tiga itu. Kemudian di sini Anda hanya mendapat data ini saja. Lalu bagaimana kita akan mengerjakan persoalan itu? Cara pertama adalah Anda lakukan penjumlahan row-nya, sum, di bagian yang sebelah sini, kita dapat di situ 250. Kemudian kita dapat jumlah dari mahasiswi adalah 300. Jadi totalnya kita dapat, kita ambil dari sumnya adalah 300 dan 250. Dapat 550 nih. Lalu bagaimana untuk kasusnya jumlah ke bawah? Tinggal di copy aja. Yang ini tinggal copy ke kiri. Ini saya kasih warna lain, saya kasih no fill. Jadi 550 itu adalah total yang kita. Ini adalah observasi. Jadi ini data observasi. Kita harus mencari yang namanya data expected value-nya. Jadi sebenarnya kalau supaya dikatakan mungkin atau tidak mungkin itu kita harus tahu expected-nya berapa. Sama seperti tadi yang kita punya di sebelumnya, yaitu terkait dengan tes yang di independen tadi, cara untuk mencarinya adalah seperti menggunakan rumus yang sama seperti ini, yaitu C kolom 1 dikalikan dengan R1 itu dipakai untuk mengisi expected satu-satu. Jadi di sini, di bagian ini misalkan, di bagian yang saya tunjuk sekarang itu, saya pengen tahu caranya mencari nilai. Jadi kita pakai dulu di situ. Yang ada di bagian ini. Nilainya adalah sama dengan kolom 1 dikalikan dengan baris yang pertama, kita bagi dengan total. Boleh dikasih kurung. Mungkin kalau dikasih kurung sama aja ya. Misal ini saya double klik dikasih kurung. Misal kita kasih kurung. Mungkin sama saja. Saya pikir enggak ada beda karena di situ punya ya, sama aja. Nah, kita akan gunakan rumusan ini untuk semua. Kita lihat dari yang biru dulu, yang yang C ini yang kolom. Ini ada B2, B4, C4, D4. Yang berubah-ubah ternyata B, C, D-nya. 4-nya sama. Kita kasih dolar tuh sekarang. Sedangkan untuk yang di bagian row, itu ada F2, F3. Berarti yang tetap adalah F-nya. 2, 3-nya berubah-ubah. Berarti kita kasih di sini. Berikutnya, untuk jumlah total itu tetap ada di pojok kanan bawah. Berarti ini kasih tetap, ini kasih tetap. Di enter. Sudah, kemudian tetap sama hasilnya. Kita tarik ke kanan, kemudian kita tarik ke bawah. Jadi semua kita cek.
Ini sudah benar. Kemudian kita cek yang di sini secara random. Oh, ya ternyata ini sudah berkesesuaian di sini. Terus terakhir di sini misalkan, oh ternyata sudah berkesesuaian. Sudah semua. Baru kita menggunakan mencari chi-square. Yang kita pakai cari chi-square sekarang. Nilainya berapa? Nilainya adalah sama dengan, ingat, pakai kurung 2, saya pakai kurung 2 supaya nanti gampang. Di sini adalah expected, yang kita pakai, expected ada di sini, B6, dikurangi dengan B2, dikuadratkan, kemudian saya kasih kurung tutup dulu, dibagi dengan expected-nya, 74,09091, di enter. Sudah, kita tarik ke kanan, kemudian kita tarik ke bawah. Karena ada, biar jumlahnya sama. Ini ada 1, 2, 3, 4. Di sini ada 2. Jadi ada 4 kolom, 2 baris. Ini juga ada 4 kolom, 2 baris. Jumlahannya ini adalah chi-square-nya. Jadi kalau kita jumlah sekarang, ini adalah chi-square. Chi-square-nya 10,12. Kita akan bikin kesimpulan dengan signifikan level tadi adalah alpha tadi. Signifikan levelnya atau alfanya tadi adalah sama dengan 5% atau 0,05. Ya sudah, kita tulis saja, dicari di sini. Nah, caranya adalah sama dengan, ingat tadi 1 dikurangi chi-square. Dis yang ini. Dis pakai tab ya. X-nya kita isi. Kita isi yang di sini. Oh, sebentar. Mungkin tadi, oke, yang di sini. Ini X-nya. Kemudian degree of freedom-nya itu adalah kolomnya ada 4, dikurangi 1 berarti 3, dikali dengan barisnya ada 2, dikurangi 1 ada 1. Jadi 3 dikali 1 jadinya 3. Kumulatif atau bukan? Kumulatif. Kita kasih true. Kemudian kurung tutup, di enter. Ternyata dapatnya ini nih, 0,01. Kita bandingkan sama alpha, 0,05. Ternyata lebih kecil. Karena lebih kecil berarti H0 ditolak. H0 ditolak berarti tidak. Jadi antara mahasiswa dan mahasiswi, distribusi tinggalnya tidak sama. Itu adalah hasilnya untuk sheet 3. Jadi nanti Anda kemudian kumpulkan di Semada. Saya sudah membuat assignment untuk kelas K. Untuk kelas K, assignment-nya adalah mengumpulkan tugas hari ini. Yang tadi itu, sheet 1, 2, 3 tadi. Saya tulis di situ assignment on class sheet. Mohon maaf. Di square test nanti berupa file submission ya. Jadi silakan submit filenya saja. Saya beri waktu sampai nanti jam 18. Sampai jam berapa? Jam 18 ya, jam 6. Jadi sekarang juga sebenarnya bisa Anda sudah selesai untuk submission. Tapi ini untuk khusus kelas K. Untuk grup statistik K. Kemudian, tugas sudah saya buka di
Masih ada waktu 3 jam dari sekarang. Anda bisa lihat di G-Square Test, di situ ada assignment yang bisa Anda buka. Demikian, ini saya stop share. Saya juga stop untuk merekam.